Miftah tersenyum senang ketika terbangun melihat Safira ada dalam pelukannya. Masih berasa mimpi jika jodoh yang Allah takdirkan untuknya adalah gadis remaja. Usia Miftah kini hampir 27 tahun. Sedangkan Safira 20 tahun aja belum ada. Jadi lebih pantas jika dia menjadi Om Safira. Tetapi untung saja Miftah ganteng dan pandai merawat diri. Sehingga ketika bersanding dengan Safira tidak nampak terpaut jauh usia. Miftah melirik ke arah jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Miftah masih merasa enggan untuk bangun salat malam. Dia memutuskan untuk menunda sampai setengah jam lagi. Sambil melihat istrinya yang tertidur pulas. Miftah mengecup kening Safira dengan lembut. Memeluk erat dan membelai rambutnya. Entah kenapa Miftah bisa cinta segila ini. Perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Mungkin karena sudah berulang kali merasa kehilangan sehingga begitu memiliki seseorang yang dicintai dia tidak ingin kehilangan lagi. Dalam hati Miftah berdoa jika Safira tidak hamil. Sebab mendengar ceramah saat pengajian jika sampai hamil di luar nikah maka nanti soal wali bisa rumit. Andaikan anaknya menikah juga. Nanti Miftah tidak memiliki hak sebagai wali. Sebaiknya besok pagi aku ajak Safira tes ke dokter kandungan biar aku menjadi lega. Batin Miftah. Tidak terasa. Sedari tadi melamun waktu berlalu begitu cepat. Jam sudah menunjukkan pukul 2:30. Miftah membangunkan istrinya dengan cara menepuk lembut pipi Safira. Sayang, bangunlah. Ucap Miftah dengan suara serak basahnya. Safira membuka mata. Tetapi kemudian berbalik arah. Kamu kenapa? Malas bangun ya? Tanya Miftah. Tidak. Kamu duluan saja mas. Sela Safira. Baiklah. Jawab Miftah patuh. Begitu Safira mendengar Miftah masuk ke kamar mandi. Barulah perempuan cantik itu berani balik arah lagi. Jantung Safira berdetak. Kencang. Bagaimana tidak? Saat dirinya membuka mata tiba-tiba sudah ada wajah suaminya yang begitu dekat. Apalagi mengingat kejadian semalam yang sangat panas itu. Safira semalam hanya bisa pasrah ketika suaminya mencium dan memeluknya erat. Perasaan malu, takut dan juga tegang bercampur. Menjadi satu. Tidak lama kemudian Miftah keluar. Setelah wudhu Miftah nampak semakin ganteng dan lebih segar. Safira langsung nyelonong masuk ke kamar mandi dengan wajah menunduk. Dia kenapa? Apakah marah? Atau malu? Tanya Miftah pada dirinya sendiri. Tetapi Miftah lebih yakin jika istrinya hanya malu. Sebab mungkin karena sebelumnya Safira belum pernah pacaran sehingga syok saat mendapat ciuman dan pelukan. Walau Safira sudah disetubuhi tetapi waktu itu dengan cara yang kasar dan kejam. Miftah mengerjapkan matanya. Dirinya akan selalu merasa sakit dan penuh sesal jika teringat air mata Safira yang menetes deras. Serta ratapan memohon untuk melepaskannya. Astagfirullah. Ampuni hambamu ini ya Allah. Gumam Miftah. Mas. Kamu kenapa belum mulai? Tegur Safira yang baru keluar dari kamar mandi. Ah, aku hanya berpikir apakah kamu marah padaku. Karena semalam aku sudah keterlaluan. Tanya Miftah memastikan. Seketika Safira memerah wajahnya dan hanya menggeleng pelan. Miftah tersenyum sumringah. Hatinya benar-benar berbunga seperti anak remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Ayo kita salat. Ajak Miftah. Iya, oh iya. Pukul 9 siang kita ke rumah sakit ya. Tawar Miftah. Mau ngapain? Tanya Safira heran. Cek apakah kamu hamil atau tidak. Balas Miftah. Iya. Tapi jika aku tidak hamil bagaimana? Tanya Safira sedikit cemas mengenai ayah mertuanya. Ya alhamdulillah. Dengan begitu aku merasa lega. Loh, bukannya ayah ingin cucu? Tanya Safira heran. Loh, memangnya kamu sudah siap menjadi seorang ibu? Tanya Miftah balik. Bukan begitu. Aku hanya takut jika nanti ayah marah kalau tahu aku tidak hamil. Ucap Safira mengungkapkan isi hatinya. Aku ingin kamu hamil. Tapi bukan saat ini karena kejadian di luar nikah itu. Tetapi kamu hamil hasil dari setelah kita menikah dan halal. Kamu ingat sendiri kan ceramah bagaimana nasib anak yang hasil hubungan di luar nikah. Ungkap Miftah. Aku paham. Tapi jika aku hamil sekarang bagaimana? Tanya Safira jadi cemas. Ya tidak apa-apa. Kita tetap akan mencintainya. Dia tidak berdosa dan bersalah. Tetapi akulah yang brengsek. Bujuk Miftah. Iya. Jawab Safira. Tapi, kalau kamu tidak hamil mau kan kita buat lagi. Ayah sangat menginginkan cucu.
pancing Miftah dengan hati-hati. Jangan bahas ini dulu mas. Waktu hampir habis. Sela Safira menahan malu dan takut. Jangan marah ya, aku tidak akan memaksa kamu kok, timpal Miftah. Pagi ini Yongki merasa heran sebab Miftah sudah berada di tempat kerjanya. Wah, di sini aku bosnya tapi justru kamu yang datang lebih pagi, sapa Yongki. Biasakan salam Yong. Kita berdua ini sekarang adalah kaum muslimin yang baik, tegur Miftah. Maaf, assalamualaikum, timpal Yongki nyengir sendiri. Waalaikumsalam. Mari mulai sekarang kita berdua harus menghilangkan kebiasaan buruk dan belajar untuk menjadi lebih baik, jawab Miftah santai. Kamu semangat sekali, dan wajahmu juga ceria. Ada apa ini, apakah sudah itu? Tanya Yongki sangat penasaran. Itu apa? Kamu kira aku menikah dengannya karena itu? Sela Miftah. Jangan munafik. Kita berdua ini lelaki normal. Apakah kamu sanggup seumur hidup tanpa itu? Kamu juga pernah merasakannya kan? Kamu tidak mau lagi. Yakin? Sergah Yongki menyudutkan Miftah. Ah sialan, pagi-pagi kamu sudah membuat orang ingin mengumpat saja. Maksud aku itu juga penting. Tapi bukan yang pertama. Balas. Miftah mendegus kesal. Terus yang pertama apa memangnya? Semalam setelah pulang dari pengajian tiba-tiba Safira memelukku dan meminta maaf. Bahkan dia juga mengizinkan aku untuk memeluk dan menciumnya. Ucap Miftah bahagia. Wah, kenapa tidak kamu hajar saja sekalian? Tanya Yongki ikut gregetan. Jangan gegabah dong. Dia masih trauma. Makanya aku akan mendekatinya secara perlahan. Jadi untuk berterima kasih padamu aku mau mentraktir kamu makan siang. Jawab Miftah sumringah. Ah, aku nggak mau. Lagian masakan istriku jauh lebih enak dibanding restoran manapun. Tolak Yongki tanpa basa-basi. Terus kamu mau apa? Tanya Miftah. Nanti saja deh aku pikirkan. Tapi aku tidak menyangka jika dengan mudahnya Safira bisa terketuk hatinya begitu. Ungkap Yongki. Karena aku tahu. Dia sedang dalam proses ingin menjadi muslimah yang baik juga. Jadi begitu mendengar ceramah dari Pak Kiai dia akan merasa tertekan dan berdosa jika tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang istri. Tetapi aku sendiri tidak ingin memaksa dia. Aku ingin menghormatinya jangan sampai dia merasa tidak nyaman bersamaku. Jawab Miftah. Terus, kamu ngapain pagi-pagi kemari? Kamu tidak kerjakah? Sela Yongki. Aku hanya ingin bertanya kamu pergi ke dokter kandungan mana yang bagus? Tanya Miftah serius. Safira hamil, pekik Yongki kaget, belum tahu. Lagi mau cek dulu. Sela Miftah, nanti akan aku kirim alamatnya. Ponselku habis baterainya dari semalam lupa aku isi. Jawab Yongki. Pantesan nomor kamu tidak bisa aku hubungi. Dan telepon Indria juga tidak diangkat. Keluh Miftah. Indria kalau pagi jalan kaki bersamaku. Jadi tidak membawa ponsel. Balas Yongki. Baiklah. Kalau gitu jangan lupa ya. Soalnya aku akan pergi bersama Safira jam 8. Aku cabut dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.